那些不是真相。小心点啊，别再靠近海岸线了。Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Amin. Kali ini saya akan kembali melanjutkan episode dari The Island of Xiliang. Tapi tak perlu berlama-lama lagi karena saya sudah tidak sabar untuk membahasnya. Dan mari kita langsung saja menuju ke inti alur filmnya. Tuli yang sebelumnya sedang mengobrol bersama sang kakek, kini ia baru saja keluar dari ruangan sang kakek. Dan tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Feng Yan yang kemudian memanggilnya. Tuli memberikan hormatnya pada Feng Yan yang kemudian Feng Yan bergumam dalam hatinya bahwa ia terkejut karena Tuli kini sudah tumbuh dewasa. Dan kedatangan Feng Yan ke sana adalah bermaksud untuk menyampaikan pesan dari tetua untuk Tuli. Feng Yan kemudian sedikit menasihati Tuli agar ia berhati-hati dan agar ia tak membuat masalah pada Tuan Heng atau kakeknya sendiri yang telah merawatnya selama ini. Dan ternyata Tuan Heng atau kakek Tuli mendengar percakapan tersebut dan langsung menyuruh Feng Yan untuk masuk dan duduk sejenak. Tuli, 我来替长老会传消息，有几句话。程家的人已经来核实过了吧？你更应谨言慎行，不要给恒老添麻烦。凤老既然来了，何不进来坐坐？ Dalam percakapan di antara keduanya, kemudian Tuan Heng mengatakan bahwa ia sedikit tersanjung dan senang dengan kedatangan Feng Yan ke rumahnya. Meskipun kedatangan Feng Yan ke sana adalah bukan untuk memperingati kakek Cheng, namun ia ingin menanyakan pendapat kakek soal ledakan di paviliun yang terjadi di episode sebelumnya. Karena dikatakan pendengaran Tuan Feng buruk, ia menyuruh Tuan Heng untuk mengasingkan diri sepertinya, yang kemudian Paman Heng menyuruh Tuli untuk keluar dari ruangan tersebut, yang mungkin saja akan ada pembicaraan yang cukup rahasia di antara mereka. Namun sebelum keluar dari sana, Tuli mengambil bukunya yang dikatakan bahwa buku itu terjatuh dan ditemukan oleh sang kakek. 我也不用来此惊动您了，不知恒老对此事有何看法呀？若您老都耳背了，就不要再到处乱跑了。那我拿回去了。Dalam ruangannya kemudian Tuli merasakan sedikit keanehan bagaimana bukunya bisa terjatuh ke lantai. Dan buku itu merupakan semacam buku penelitian milik Tuli yang di dalamnya seolah memuat teknologi yang kini belum sempurna dan ia belum menemukan celahnya. Dan dalam benaknya kemudian Tuli mengatakan bahwa ia membutuhkan rumput luosu guna menyempurnakan alat teknologi yang ia punya tersebut. Dan karena susah untuk mendapatkan rumput luosu, ia memilih untuk mengerjakan hal lain yang menurutnya lebih berguna. Yang tak lama setelahnya ia sedikit merasa kesakitan karena luka yang masih belum sembuh akibat menangkap seekor ikan di episode sebelumnya. Dan karena hal tersebut kemudian ia mencoba mengobati semua luka-lukanya agar tak memperhambat berbagai aktivitasnya. Meskipun dengan diobati seperti itu, ia merasa sedikit perih akibat dari efek obat-obatannya. 去哪儿找罗须草呢？世纪，先做别的。万象坊， Beralih pada scene selanjutnya, kini Cheng Rong memarahi anaknya yang telah gagal untuk langsung mendapatkan medali giok yang sebelumnya ia bersaing untuk mendapatkan medali giok bersama Tuli. Yang padahal dikatakan bahwa keluarga Cheng Rong tak pernah gagal untuk mendapatkan medali giok. Sang anak pun sedikit kesal mengapa tiba-tiba Tuli bisa ikut serta dalam mendapatkan medali giok tersebut. Dan dalam percakapan di antara mereka tersebut kemudian muncullah Cheng Suwan, yaitu anak dari Cheng Ran. Dan kedatangan Cheng Suwan ke sana adalah bermaksud untuk menenangkan pikiran dari Cheng Rong dengan sebuah parfum yang langsung membuat Cheng Rong merasa sedikit tenang akan aroma parfum tersebut. Kemudian Cheng Rong memikirkan bagaimana Tuli bisa mendapatkan ikan-ikan yang sebelumnya Tuli gunakan untuk mendapatkan medali giok.
Yang kemudian ia berpikir bahwa mungkin saja Tuli mempunyai rencana besar dan ia berpikir mungkin saja Tuli mempunyai seseorang yang membantunya untuk mendapatkan ikan-ikan itu. Yang kemudian Cheng Rong berniat melaporkan hal tersebut pada Cheng Huo. 娘，您别气了，这是我新研制的凝神香。不错，确实，凡人丫头说打就打来了，会不会捣乱？我得去跟你们老爷说道说道。当年倒都差点。嘿，你个里外不分的货，你给我站住！ Setelah selesai membereskan luka-lukanya, Tuli kemudian menemukan sebuah benda yang terjatuh dari dalam sakunya, yang ternyata ia menemukan benda tersebut adalah saat ia mencoba menangkap ikan di kedalaman air laut. Kemudian tiba-tiba Tuli teringat tentang seseorang yang ia selamatkan sebelum ia tenggelam ke dalam air laut, dan ternyata orang yang ia selamatkan tersebut merupakan kapten dari beberapa orang yang ada di sana. Sang anak buah kapten tersebut kemudian menyuruh kaptennya untuk meminta pada Tuli agar Tuli membawa mereka semua ke pulaunya dan memberikan sebuah tempat agar bisa mereka tempati. Namun ternyata Tuli tak bisa melakukan hal tersebut demi kebaikan mereka. Namun Tuli mengatakan bahwa agar mereka tak perlu khawatir soal air dan makanan meskipun mereka tinggal di sana. Dan alasan Tuli tidak membawa mereka ke pulaunya adalah karena Tuli takut para dewa yang ada di sana marah karena keberadaan mereka. Yang kemudian Tuli berniat untuk melindungi mereka agar mereka tak mati oleh para dewa di pulau tersebut. 这附近连个林子都没有，难呐！找休整一下，筹备些物资。啊，等等，别问了，我是为你们好。这群神仙发现，不知道会出多大的乱子。 Singkat cerita, malam pun tiba. Saat beberapa anak buahnya sedang menikmati hangatnya api unggun, kemudian sang kapten berusaha mengingat tentang bagaimana ia bisa ada di sana bersama beberapa anak buahnya tersebut, dan kita akan dibawa pada ingatan dari sang kapten. Di sana sang kapten dan beberapa anak buahnya kini seolah pasrah pada keadaan yang sepertinya mereka tersesat dalam luasnya lautan, dan mereka hanya tinggal menunggu datangnya kematian. Dan benda yang ia pegang adalah benda yang diberikan oleh seseorang padanya, dan ternyata benda tersebut adalah benda milik dewa yang dapat ia gunakan untuk menemukan Pulau Siliang. Namun karena ia mengira bahwa benda tersebut tak berguna, maka ia pun melempar benda itu ke dalam air laut. Yang seketika karena hal tersebut kemudian seolah hujan lebat tiba-tiba turun, dan sebuah fenomena yang mirip seperti lubang hitam malah membawa mereka dan kapal mereka ke dalam Pulau Siliang yang merupakan penjara para dewa. Dan ternyata tujuan mereka ke sana adalah untuk menemukan makhluk immortal guna menyelamatkan tuan dan nyonya mereka yang saat ini belum dijelaskan keadaan orang yang mereka sebutkan tersebut. Kemudian mereka menyangka bahwa makhluk immortal yang mereka cari ada di sekitar sana. Dan karena kebaikan dari Tuli, maka sang anak buahnya tersebut menyuruh kapten untuk memanfaatkan Tuli agar keinginan mereka tercapai. 娘，仁慈之物，变幻莫测，根本是无用的东西。 Beralih pada Tuli kembali, kini ia sedang tertidur pulas di kamarnya, yang ternyata tak lama setelahnya Jing Xuan atau adiknya tiba-tiba ada di sana. Yang entah tujuan ia ada di sana untuk apa. Kemudian ia membaca buku penelitian milik Tuli yang tadi kita lihat, dan setelahnya ia pun sedikit mengobati Tuli dengan kekuatannya agar Tuli pulih dari luka-luka yang dialaminya. Namun tiba-tiba Tuli terbangun dari tidurnya dan membuat Jing Xuan sontak keluar dari kamar Tuli, dan Tuli tak mengetahui keberadaan adiknya di sana. Kemudian Tuli melihat keluar kamarnya, yang di luar sana terlihatlah Jing Xuan sedang duduk dan memakai jubah sang kakek, dan Tuli menyangka bahwa yang ia lihat adalah kakeknya, yang padahal itu adalah Jing Xuan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sulingsi kini seolah berdandan yang entah tujuannya untuk apa, dan Tuli pun kini sedang terbangun dari tidurnya, yang kemudian ia mencuci wajahnya. Keduanya seolah melakukan aktivitas yang berbeda dalam waktu yang sama.
Tuli kemudian berjalan di bawah rimbunnya pohon bambu untuk menuju pada kapten yang ia selamatkan. Sementara Sulingsi kini akan bersiap untuk bertemu seorang pria dari keluarga Cheng untuk membicarakan tentang pernikahan. Dan di pavilion Changdian, Suyan dan suaminya sedang melihat-lihat tentang ledakan dan kekacauan di pavilion. Yang tak lama setelahnya datanglah Cheng Ran bersama Cheng Rong ke sana untuk melihat-lihat keadaan. Cheng Rong yang mencurigai Suyan, kemudian ia mengira bahwa merekalah pelaku dari ledakan di pavilion. Namun Paman Cheng menenangkannya yang tak lama setelahnya mereka pun mencoba menyelidiki hal apa yang sebenarnya terjadi di sana dengan cara melihat kerusakan-kerusakan untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian tersebut. 是如何进出藏典阁的？哎呀，分内之事不敢懈怠，也不是那么容易啊。好了，你们忙着，我们去上面看看。徐家天天都来，证据户。夫人这说的是哪儿的话？别被人家听见了。藏典阁通体木材，皆属千年灵迹分毫。可这次爆炸， Paman Cheng kemudian mengatakan bahwa boneka yang terlepas dari sana kemungkinan dihancurkan oleh seorang master. Dan mereka berpikir mungkin saja master tersebut telah hancur oleh ledakan tersebut. Namun Paman Cheng mengatakan mereka tidak menemukan bukti apapun. Yang mungkin saja pelaku peledakan itu keluar dari pavilion dengan tubuh yang penuh luka akibat ledakan. Dan seperti yang kita tahu bahwa Jing Xuan lah pelaku dari ledakan tersebut dan ia memang terluka parah akibat ledakan tersebut. Namun kini kecurigaan mereka belum mengarah pada Jing Xuan. Dan akankah penyelidikan mereka berhasil membuahkan hasil dan menangkap Jing Xuan? Ataukah kecurigaan mereka mengarah pada salah satu dewa di sana? Dan untuk kelanjutannya akan kita bahas pada episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol like-nya. Tak lupa juga berikan komentar Anda di kolom komentar. Seperti biasa, terima kasih dan juga matur sekelangkong.